Swastiastu. Baik, di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi secara singkat mengenai materi pokok pasar modal, di mana dalam materi pokok pasar modal terdapat 4 sub pembahasan, yaitu 1. Pengertian dan struktur pasar modal Indonesia. 2. Jenis pasar modal. 3. Instrumen keuangan yang dijual di pasar modal. 4. Proses go public dan proses pencatatan saham serta obligasi. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. 1. Cokorda Istri Miradilia dengan NPM 523. 2. Komang Cantika Widianti Kumaladewi dengan NPM 553. 3. Niluh Putu Yunia Sumardianingsih dengan NPM 511. 4. Pandey Ari Mahesa Putra dengan NPM 509. 5. Igede Arya Charmorzan dengan NPM 515. A. Pengertian dan struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal atau yang biasa kita sebut dengan capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau yang biasa kita sebut dengan obligasi, ekutika atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Jadi, secara sederhana, pasar modal merupakan media penghubung antara pemodal atau investor dengan perusahaan lain atau institusi pemerintah, di mana investor merupakan pihak yang memiliki dana dan bersedia menyalurkannya. Lalu, perusahaan atau institusi pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan modal atau dana dalam mengembangkan bisnis mereka. Struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada materi keuangan yang menunjukkan Bapepam sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal. Sementara itu, Bursa Efek bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pasar modal. Pasar modal sendiri sudah terbagi menjadi 3, yaitu pasar modal perdana, pasar modal sekunder, dan pasar modal paralel. Yang pertama, jenis pasar modal perdana. Pasar modal yang merupakan yang melakukan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Lalu yang kedua terdapat pasar modal sekunder, merupakan jenis pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pada pasar modal perdana berakhir. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Lalu yang terakhir, pasar modal paralel. Jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa. Dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau yang bisa dikenal dengan PPUE. Instrumen keuangan yang dijual di pasar modal. Instrumen tersebut ada 5, yaitu saham, obligasi, reksadana, IFT, dan derivatif. Saham sendiri merupakan bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Lalu obligasi, seperti yang kita ketahui, obligasi merupakan surat utang yang memiliki jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang. Lalu reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi atau yang sering kita sebut dengan MI. Lalu ada IFT yang merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya yang diperdagangkan di bursa efek. Lalu yang terakhir derivatif, sebuah perjanjian penukaran pembayaran atau kontrak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. D. Proses go public dan proses pencatatan saham dan obligasi. Melalui proses go public, di mana saham perusahaan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, inilah yang menjadi jawaban untuk mendapatkan pendanaan dalam proses membangun dan mengembangkan perusahaan.
Akan tetapi, tidak sembarang perusahaan dapat melantai di bursa saham untuk memperdagangkan sahamnya. Setiap perusahaan harus melalui proses go public atau tahapan yang bisa disebut initial public offering hingga sahamnya dapat dinikmati oleh investor publik. Untuk dapat melalui proses go public, suatu perusahaan harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia sebagai penyedia fasilitas dan lembaga-lembaga terkait pasar modal. Di sini, saya akan menjelaskan proses pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan BEI. Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas dua papan pencatatan, yaitu pada papan utama dan pada papan pengembangan, yang dimana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Papan utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran lebih besar dan mempunyai prospek atau track record yang lebih baik dan jelas. Sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang mempunyai prospek namun belum menghasilkan keuntungan dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyihatan sehingga diharapkan pemulihan pada ekonomi nasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun penulisan, harap dimaklumi. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah pasar modal, serta teman-teman kelas C12 manajemen. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.